Setelah turun dari Gunung Rinjani, kemudian ekspedisi dilanjutkan menuju ke Gunung Binaya yang terletak di Provinsi Maluku, lebih tepatnya berada di Pulau Seram. Gunung Binaya atau Mutiara Nusa Ina memiliki ketinggian 3027 meter di atas permukaan laut dan gunung ini masuk dalam jajaran Seven Summit Indonesia. Berangkat dari Pelabuhan Tulehu, Kota Ambon, kita menggunakan kapal cepat dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan menuju Pulau Seram. Dan dari pulau inilah perjalanan kita dimulai. Selamat pagi, perhatian untuk calon penumpang kapal tujuan Amahe. Calon penumpang tujuan Amahe yang belum naik ke kapal, Anda diimbaukan untuk segera naik ke kapal karena sesaat lagi kapal akan diberangkatkan. Oh bisa? Kita sudah mandi dulu ya kan? Kita mandi dulu. Ayo. Ayo. Jalan. Jalan. 2 jam perjalanan kita sudah sampai di Pelabuhan Amahai, Pulau Seram. Bersama teman dari Matevala Unpati, kita menuju kantor Balai Taman Nasional Manusela untuk registrasi ulang pendakian. Jadi habis ini kita ke Masohi untuk laporan dulu ke kantor Balai Nasional Taman Nasional Manusela. Dari sini ke Masohi itu sekitar 20 menit. Nah, jadi kita cari kendaraan dulu buat menuju ke sana. Mari Manusela. Mari kakak. Iya. Belakang kah? Ini ya. Sekedar informasi, sebelumnya kita sudah mendaftar secara online. Jadi kesini hanya untuk registrasi ulang sekaligus melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Setelah urusan simaksi selesai, perjalanan dilanjutkan menuju ke negeri Filiana, desa terakhir di kaki Gunung Binaya. Tapi sebelum itu kita harus bawa surat tembusan untuk diantar ke Resort Taman Nasional, Polsek dan Babinsa di Tehuru, kemudian berakhir di Baparaja di negeri Filiana. Dari kota Masohi ke Filiana memakan waktu 4 jam perjalanan darat. Sesampainya di negeri Filiana, kita disambut oleh Baparaja yang sudah menunggu di sana.
Keesokan paginya kita mulai pendakian. Selesai memanjatkan doa, kepala adat memberi kami daun sirih dan buah pinang. Prosesi adat ini dipercaya merupakan doa keselamatan bagi pendaki yang hendak naik ke Gunung Binaya, agar leluhur dan alam Binaya menjaga kita sampai kembali lagi ke desa. Siripina. Kalau siapa tahu makan, makan. Kalau tidak tahu belum biasa, saya biasa. Kasih itu. Kita nak kehormatan untuk adat. Ya. Kalau tahu makan, tapi yang tahu makan itu ambil daun sirih makan. Ambil pinang, ke kaku belakang. Homa Itakai, kata Bapak Raja, yang artinya mari makan. Tanda kehormatan untuk kita sudah sampai di sini. Suku Alipuru ialah suku asli yang mendiami Pulau Seram, yang bercirikan ikat kepala merah. Sambil memanjatkan doa, kepala adat memberkati kita agar selamat sampai tujuan. Setelah prosesi adat selesai, kita dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan. Ya, Makasih Pak. acara ini. Pamit Pak ya, Pak. Pak Raja. Ya. Siap. Oke. Kita akan mulai pendakian. Oke. Jadi semalam aku tidur di sini nih, di perpustakaan. Wow. Nah, jadi sekarang kita dalam perjalanan nih melakukan pendakian di Gunung Binaya. Start pendakian jam 8.30. Ayo Pak. Di elevasi ketinggian 417. Nah, jadi kita naik berapa ratus ke pos 1, pos Yamitala. Nah, jadi di pendakian ini aku tidak sendiri nih, ada beberapa teman dari Ambon, dari Universitas Patimura, komunitas pecinta alam Metepala, dan ditemani satu guide, Bapak Bono. Misi Pak. Sebelum pendakian kita melakukan upacara adat. Biasanya sih wajib melakukan upacara adat itu. Makan daun sirih sama buah pinang. Naik Bang. Ayo duluan. Ya, sudah. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Berapa jam estimasi dari sini ke Yatimala? 3 jam ya? Kita lewat 2 kali. Kenapa? Lewat 2 sungai. Oh, jadi kita melewati 2 sungai. Ya, sungai Yahe Sungai Yahe. sama sungai Yamitala. Oh. Ayo Bang. Negeri Piliana merupakan desa yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Manusela, yang menjadi pintu masuk pendakian di Gunung Binaya dari arah selatan. Di awal pendakian, kita melewati perumahan dan perkebunan warga. Dari hamparan pohon sagu memenuhi hutan, hingga trek berlumpur sampai sungai-sungai kecil yang kita lewati. Setidaknya butuh 4 jam untuk sampai di pos pertama, yaitu pos Yamitala. Masuk. Sepertinya sungai. Dari desa Piliana ke pos 1 sumber air banyak, jadi tidak kehabisan air di sini.
mata air Binaya. Nice. Ini daun sirih, ke sirih ya? Ya. Berarti ada orang nggak ini? Ya. Tadi kayaknya. tadi Hah? pagi kayaknya tidur di Yamitala ini. Tadi Jadi pagi temani di sini. Oh gitu. Iya. Pagi tadi tidur di Yamitala. Masih ini masih baru. Jadi itu namanya capa itu bang. Apa? Capa. Yang mana capa? Itu. Yang bekas kuda itu. Bekas kuda itu. Capa. Capa. Apa capa? Siri. Oh, bekas siri gitu ya? Punya itu. Oh. Oke. Dari sini ke Yamitala nggak jauh kan? Ya, tinggal kita naik. Oke. Pengumuman ini kita turun Yamitala. Oke, lanjut. 1 jam lah. Oh. Nggak jauh dari Sungai Yahye, di bawah sini Yamitala. Nah, jadi katanya di atas itu ada shelter pos pertama, pos Yamitala. Nah, jadi kita turun dulu nih, turun sebentar. Nanti mungkin sekitar 30 menit kita akan sampai ke pos Yamitala, pos pertama. Luar biasa Binaya, vegetasinya rapat, padat. Itu sungainya di bawah. Berarti di atas ini camp ya? Shelter 1. Oh. Nice. Jam berapa? Jam 10.43. 2 jam kita jalan. Lanjut saja. Kita sudah jalan 2 jam. Nah, jadi dari kampung, dari negeri Piliana, estimasi waktu itu sekitar 4 jam. Nah, tapi kita hajar terus. Sekarang sudah 2 jam lebih. Nah, jadi kita akan istirahat di pos 1, pos Yamitala. Gas terus pokoknya. Dua jam 8 menit, 4 kilo dari Piliana. Ada shelter di sini. Nah, jadi enaknya di pendakian Binaya ini kita nggak perlu bawa tenda ya. Jadi di setiap pos ada shelter. Aman. Dipakai? Iya. Jadi ciri khasnya di sini ya pakai kain merah ya Iya. di kepala ya. Iya. Wah. Apa namanya ini? Iya. Yang seperti ini apa namanya? Kain berang. Kain merah. Ya? Kain berang. Kain berang. Iya. Kain berang artinya kain merah. Iya. Oh. Itu yang kita mau mandi ujang. Itu yang apa? Yang ganti topi. Oh, ganti topi. Iya, ini kain berang. Itu kalau Bang Pata tuh dia kain hitam. Iya, kain hitam. Kalau ini di acara adat dipakai juga Mas. Iya. Kalau acara adat dipakai ya. Iya. Kalau Acara pakai. kayak gini di acara adat dipakai. Iya. Iya. Itu untuk orang tua tuh, Ya. orang tua. Yang orang tua tuh. Nah, itu Bang, ada teknik mengikatnya beda juga. Oh, beda juga teknik mengikatnya ya. Kain berang ya. Iya. Tapi tidak sembarang orang bisa pakai itu. Iya. Tidak sembarang ya. Memang Yang Oh. pendewasaan tuh Bang. pendewasaan ya. Iya, baru bisa dapat. Oh. Kayak di Bang sana yang Bang ada cerita kemarin tuh. Oh.
Kalau di Kalimantan ada beberapa suku sih acara adatnya pendewasaan. Kalau di sini gimana, Bang? Iya. Acara pendewasaannya gimana? Ada acaranya gitu? Kain berang. Iya. Ngambil kain berangnya gimana? Beli saja di toko. Oh, beli saja di toko. Aku kira ada ritual adat gimana gitu, kita harus berburu apa baru bisa dapat. Tidak ya? Iya, tidak. Jadi tinggal beli saja di toko baru. Ya, nanti ada kios di kampung. Nggak bisa ya gitu. 30.000 situ. Kalau di Kalimantan Bang ada suku tuh, suku Dayak, ya kan? Ada beberapa suku Dayak. Jadi upacara pendewasaannya tuh dulu sih, kalau sekarang udah enggak. Dulu mereka ngayau, istilahnya ngayau itu potong kepala. Iya. Nah, jadi upacara pendewasaannya cari kepala gitu. Namanya ngayau. Nah, jadi kalau misalkan mereka pulang ke kampung nggak dapat kepala, mereka nggak boleh pulang, harus ini dulu. Harus dapat dulu. Tapi sekarang itu udah nggak berlaku lagi. Udah diganti. Upacara adat itu udah diganti sama binatang. Kalau di sini nggak ada ya istilah seperti itu, nggak ada ya. Iya. Jadi kita tinggal beli di toko aja ya. Langsung pakai. Langsung pakai. Tapi setiap ini ikatan ada maknanya ya, nggak sembarang juga ya ikatannya. Sama pakai kan? Sama ada? Taan tuh. An. Kuman Salu. An itu tahu kasar aja. Nah, jadi menu kita siang ini miras, mie beras. Ya, praktis. Ya, karbohidrat banyak. Cuma ya nggak boleh sering-sering makan mie. Cukup di hutan aja. Darurat kondisi. Ya. Ini kalau lebih banyak. Oh, ini mantap sambalnya nih. Oke, Kuman Salu, mari makan. Setelah lama beristirahat, akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Kali ini dengan medan yang menanjak dan berlumpur, kita menembus lebatnya hutan Binaya. Untuk sampai ke pos 2, kita harus menempuh jarak lebih kurang 4 kilo dari pos pertama. Ayo. Yes. Jam 29 menit. Waktuku 7 kilo 67. Aimoto. Wah, banyak shelter di sini ya. Sumber airnya yang tadi tuh ya. Kecil. Kayak kampung perasaan di sini. Kayak kampung. Shelternya 3. Iya, shelternya 3. Dulu tuh shelter 1 aja sih, Bang. Oh, dulu ini aja ya? Iya. Sekarang 3 ditambah. Baiknya tambah lagi. Oh. Ini di ketinggian 1156. Jam berapa, Bang? Jam 3 lewat. Lumayan. Ini ada kamarnya. Iya. Pos kah? Oh, pos ini. Apa artinya Aimoto itu, Bang? Ya. Aimoto kayu kering. Kayu kering ya? Aimoto, moto. Aimoto bahasa mana itu? Bahasa sini. Bahasa sini ya? Iya. Alifuru? Bahasa Alifuru ya? Iya. Itu Pak, Aimoto tuh kalau pakai logatnya tuh Pak, Aimotoi. Aimotoi? Iya. Aimotoi? Aimotoi. Kayu kering? Iya, kering. Nah, jadi di camp Aimoto ada shelter di 3 banyak, jadi nggak perlu gelar tenda kita. Nah, di sini ya muat ini 10 orang. Di sana juga muat 10 orang. Nah, kalau yang ini ada kamarnya, pos buat tugas kali. Aimoto.